Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, mari ikuti pembelajaran hari ini. Pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang organ-organ pada tumbuhan. Masih ingatkah kalian organ apa saja yang ada pada tumbuhan? Organ-organ tersebut adalah yang pertama, batang, kedua, daun, tiga, akar, empat, buah dan biji, dan yang kelima adalah bunga. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan apa sajakah yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu struktur dan fungsi dari akar. Yang kedua, struktur dan fungsi dari batang. Yang ketiga, struktur dan fungsi dari daun. Dan yang keempat adalah struktur dan fungsi dari bunga. Kelima, struktur dan fungsi dari buah. Dan yang keenam, struktur dan fungsi dari biji. Sebelum kita memulai pembelajaran atau sebelum kita membahas tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, maka perlu kalian ketahui indikator pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Yang kedua, mendeskripsikan struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan. Nah, selain indikator, maka kita membutuhkan tujuan. Mengapa sih kita mempelajari ini? Jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama yaitu membedakan struktur dan fungsi organ akar, batang, dan daun. Yang kedua, membedakan struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, membedakan struktur dan fungsi jaringan. Nah, untuk itu, marilah anak-anak kita ikuti pembahasan selanjutnya tentang fungsi dan struktur pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan-tumbuhan yang biasanya kita ketemukan di lingkungan kita. Yang pertama, struktur dan fungsi akar. Berdasarkan asalnya, akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu akar primer. Akar primer ini adalah seluruh cabang akar yang tumbuh dari akar primer. Yang kedua, akar sekunder. Akar sekunder ini adalah akar pertama yang tumbuh dari lembaga yang terkandung di dalam biji. Nah, ini adalah struktur dari akar. Jadi di situ ada akar yang pertama tumbuh dari lembaga yang disebut dengan akar sekunder, sedangkan yang seperti tampak serabut ini adalah akar primer. Nah, ini adalah gambar dari ujung akar. Nah, seperti ini. Kemudian endodermis akar. Endodermis akar terdiri dari selapis sel yang tebal
Sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari. Apakah pita Kaspari itu? Yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus atau zat suberin, atau biasa juga disebut dengan lignin. Kemudian fungsi dari endodermis akar, ini adalah untuk mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Nah, silinder pusat itu atau yang biasa disebut dengan stele akar, ini tersusun atas yang pertama perisikel atau perikambium. Ini adalah lapisan terluar yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel, di mana fungsinya adalah untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Kemudian yang kedua, xilem. Xilem ini adalah pembuluh kayu. Dan yang ketiga itu adalah fluem atau pembuluh tapis. Nah, ini adalah penampang akar monokotil. Itu. Kemudian untuk penampang akar dikotilnya ini. Jadi gambar yang bawah ini adalah penampang akar dikotil. Pada gambar ketiga tampak sudah jelas di situ. Itu adalah fluem dan xilem. Kemudian struktur luar dari batang atau yang biasa disebut dengan morfologi. Berdasarkan keadaan batang tumbuhan herba ini ciri-cirinya adalah lunak, berwarna hijau, jaringan kayu sedikit atau tidak ada, ukuran batangnya kecil, dan umurnya relatif pendek. Contohnya di sini adalah seperti jagung, bunga matahari, bayam, dan kacang. Kemudian batang tumbuhan berkayu. Jadi berdasarkan keadaan batang yang kedua itu adalah batang tumbuhan berkayu. Ciri-cirinya adalah keras, umurnya relatif panjang, kemudian terdapat lubang-lubang kecil, kulit kayu agak tebal. Nah, ini contoh dari struktur dalam atau gambarnya struktur dalam atau anatomi dari batang. Kemudian berikutnya adalah perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan dikotil, batangnya bercabang-cabang, sedangkan kalau pada monokotil, batangnya lurus, tidak bercabang. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada dikotil, cirinya memiliki kambium sehingga batangnya dapat membesar atau pertumbuhannya sekunder. Sedangkan pada monokotil tidak memiliki kambium, maka batangnya tidak bisa membesar. Dan perbedaan yang ketiga, pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Itu yang terjadi pada dikotil. Sedangkan kalau pada monokotil, pembuluh angkut letaknya tersebar. Jadi tiga itulah perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang berikutnya adalah struktur dan fungsi dari daun. Nah, seperti ini struktur dari daun. Kemudian bentuk-bentuk daunnya. Nah, bisa kalian bedakan di situ, ada yang daunnya lebar, ada yang daunnya kecil panjang, ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk daun yang biasanya kita temukan di sekitar kita. Ini ada yang seperti jari, jadi bentuknya seperti 5 jari kita ya. Nah, ini adalah anatomi dari daun. Jadi kalau kita melihat daun seperti itu tipis, tapi kalau kita iris maka atau kita lihat dengan menggunakan mikroskop, maka akan tampak anatomi daun seperti ini. Jadi yang atas ini adalah epidermis atas.
Kemudian yang kedua atau yang bagian paling bawah ini adalah epidermis bawah. Kemudian yang ini adalah jaringan tiang. Berikutnya yang ini adalah jaringan bunga karang. Jadi sekali lagi anatomi dari daun yang paling atas ini ada epidermis atas. Kemudian di bawah epidermis atas itu ada jaringan tiang. Di bawahnya lagi ada jaringan bunga karang. Dan bagian paling bawah adalah epidermis bawah. Itu adalah struktur atau anatomi dari daun. Nah, ini ada stomata. Jangan lupa bahwa di atau pada daun itu ada yang namanya stomata. Kemudian ada jaringan pengangkut di sini. Ini jaringan pengangkut. Ini ada lapisan lilin atau yang disebut dengan kutikula. Nah, ini yang di atasnya epidermis. Ini juga lapisan lilin atau kutikula. Berikutnya adalah bunga, struktur dan fungsi jaringan pada bunga. Ini adalah bunga sepatu. Ya. Kalian tahu kan? Biasanya banyak atau sering kali kita temukan di daerah kita. Bagian-bagian dari bunga. Ini adalah mahkota bunga. Jadi berupa lembaran-lembaran biasanya. Ini disebut dengan mahkota bunga. Kemudian ini adalah yang disebut dengan benang sari. Kemudian ini adalah tangkainya atau tangkai sari. Dan yang ini adalah kepala putik. Sedangkan ini adalah tangkai putik. Kemudian biasanya di bawahnya mahkota itu ada yang berwarna hijau. Nah ini disebut dengan kelopak bunga. Jadi bagian-bagian dari bunga, sekali lagi ada mahkota bunga, ada benang sari, ada tangkai sari, kemudian kepala putik, tangkai putik, dan kelopak. Nah, putik dan benang sari ini adalah alat kelamin jantan dan kelamin betina dari bunga. Sehingga disinilah tempat perkembangbiakan dari tumbuhan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh bentuk-bentuk atau macam-macam bunga. Jadi bermacam-macam, ada yang menguncup, ada yang melebar seperti jari, jadi ada yang seperti trompet, macam-macam ya, itu contoh dari macam-macam bunga. Nah, kita bahas satu persatu. Benang sari atau yang biasa disebut dengan stamen, ini adalah organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi sekali lagi bahwa benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Letaknya mengelilingi putik. Kemudian bisa menghasilkan sel kelamin jantan atau yang biasa disebut dengan sperma atau polen. Kemudian bagian penyusunnya, ini ada tangkai sari atau filamen, ada kepala sari atau kotak sari, atau yang disebut dengan antera, dan serbuk sari. Kemudian putik, ini alat perkembangbiakan yang kedua. Putik letaknya ada pada bagian pusat bunga setelah benang sari. Putik ini adalah organ perkembangbiakan betina, jadi atau yang disebut dengan alat kelamin betina. Fungsinya adalah untuk membentuk sel telur atau ovum yang nantinya akan dibuahi oleh benang sari. Kemudian bagian penyusunnya ada kepala putik, tangkai